Jangan beli XL7 Alpha Hybrid. Kenapa? Beta aja cukup, cuma beda 100 ribuan. Gak ngerti kenapa kalau gue bikin video XL7 kok selalu rame, apalagi sempet gue compare sama Rush. Next, gue janji insya Allah bakal bikin sama Xpander Cross, mungkin sama Versus Stargazer X, mungkin lagi sama Honda BR-V. Kira-kira rame apa enggak ya? Dimana penjualannya di bulan Juli kemarin tuh nomor 2, Agustus turun lagi, tapi tetap di urutan nomor 3. Ngalahin dong, ngalahin Xpander sama BR-V. Penasaran gak sih? Apa aja promo-promonya? Mungkin itu kali yang bikin dia laris manis. Halo Suzuki Lovers, perkenalkan saya Rizky, sales konsultan dari Suzuki SBT Pulau Gadung yang beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 19 depan Terminal Pulau Gadung. Selain showroom, kami juga menyediakan servis, spare part, dan body repair. Jadi Bapak Ibu bisa save nomor Rizky di sini, nanti Rizky bantu bookingkan. Atau Bapak Ibu yang lagi cari kendaraan baru, sekarang waktu yang tepat karena Suzuki Pulau Gadung lagi banyak banget promonya. Di samping saya ini ada mobil hatchback tervalue for money, yaitu Suzuki Baleno. DP mulai 20 jutaan atau angsuran 5 jutaan. Di samping Rizky ini ada mobil legendaris dari Suzuki, yaitu Grand Vitara. DP mulai 20 jutaan atau angsuran 6 juta. Mobil yang kita review ini adalah mobil terlaris dari Suzuki, yaitu Suzuki Alsa 7. Bapak Ibu yang ingin memiliki cukup dengan DP 20 juta, angsuran 5 jutaan. Ada juga promo dari Suzuki, yaitu DP mulai dari 20%, paket tenor sampai 8 tahun, bunga 0%, paket PNS, ASN, BUMN. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin trade-in ke Auto Value lewat Rizky, nanti Rizky kasih cashback yang melimpah. Terus test drive juga, kita paling lengkap. Kita ada XL7, Espresso, Vitara, Baleno, Pickup, sama juga yang legendaris itu Jimny. Bisa hubungin Rizky langsung ya. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi Rizky di 08577 061 0945. Atau Bapak Ibu bisa janjian sama Rizky di showroom. Terima kasih. Yes, kunci seperti ini, tombol lock, unlock, ini ada aksen warna biru dan tetap ada kunci manualnya teman-teman. Dan kalau ngomongin harga, baru aja naik, ini jadi 299, sedangkan kalau yang si XL7 Alpha Hybrid sekitar 311. Jadi praktis cuma beda sekitar 12 jutaan. Apa aja, kita bakal bahas satu-satu. Kalau lo dari tampak depan kayak gini, hampir sama ya. Hampir sama kan? Perlampuan sama nih pada saat saya pencet unlock. Dia tuh lampunya akan otomatis nyala, guide me light, itu buat apa? Buat menerangi jalan, atau sekedar, gue parkir sebelah mana ya? Nyalain, jadi biar nyala gitu loh. Menarik kan? Dan pada saat dipencet, lock dia akan mati sendiri. Tapi sebenarnya dia hanya nyala pada saat malam hari atau kebaca gelap. Tapi ini kok nyala? Gue tutup sensornya. Tapi menarik, fitur ini di mobil gue aja nggak ada. Grillnya sudah black glossy, fog lampnya masih halogen biasa, tapi ini bisa lebih nembus hujan. Terus ini warna mahma grey-nya tuh cakep banget ya, cakep. Ini desain underguard depan, perpaduan bahan dop, housingnya nih, ini warna silver kayak gini, logo Suzuki dan antenanya masih short pole. Kelebihannya apa? Lebih penangkapan sinyal lebih bagus, cuman ya kayak kurang kekiniannya sih. ADAS belum ada. Jadi look dari tampak depan kayak gini, sekilas serupa tapi nggak sama si XL7 Alpha. Kalau kita ngomongin mesin tentunya sama ya, antara si XL7 Alpha sama Beta nih sama. Mesinnya 1500 cc dan ini sudah hybrid juga ya, dengan tenaga sekitar 104 PS, torsinya sekitar 138 Nm, air intake-nya cukup tinggi setinggi ini. Bahkan beberapa ada yang kemarin saya baca di komen, terima kasih ya teman-teman yang sudah sharing pakai XL7, dia sudah pakai ini tuh kemarin kalau nggak salah ketanjakan jimmer dan segala macam, diisi 6 penumpang sih kuat-kuat nanjak. Jadi biar nanti teman-teman yang user XL7 yang komen, dia yang sharing, saya nggak perlu banyak bilang. Remnya sudah ABS, ABD, sudah ada ESP juga kayak Vehicle Stability Control seperti itu ya, lewatnya kayak ini. Dan saya thank you banget buat teman-teman yang mau sharing seputar pengalaman atau user experience-nya. Barangkali mau ukur garasi ya, panjangnya 4450, wheelbase-nya 2740, ya nyaman lah ya. Artinya kan buat duduk juga lebih nyaman. Dari samping sebenarnya yang beda itu talang air, aslinya itu belum dapat. Jadi belum dapat talang air, terus tetap sini ada emblem VVT. Saya suka ya sama Suzuki ya, dia dikasih kayak aksen-aksen kayak gini jadi tambah cakep. Set cladding-nya nih gede banget ya, gede banget.
Velgnya itu yang dipakai 195 60 ring 16. Ini warnanya tuh mereka nyebutnya black alloy. Warnanya sebenarnya agak abu sih. Depan cakram, rem ABS CBD udah, belakang masih tromol biasa. Dan karena ini dibikin ala-ala SUV, tentunya side skirt juga dibikin. Nih perpaduan bahan dop, ini saya body molding sama ini warna silver. Dan yang unik itu kayak gini seperti biasa. Ini kan kekunci ya. Ini kebuka. Ini kan kebuka ya. Tuh keempat pintu lainnya itu masih terkunci, jadi aman banget. Kalau misalkan mau kebuka dua-duanya, ini kan kekunci 1, 2, baru dia kebuka semua. Dan ini tuh nggak ada di semua mobil, baru ada tuh stargazer, tapi stargazer hanya bagasi doang. Ini merhati. Ini roof rail sudah ada, lampu sen ada, tapi dia belum bisa kayak pada saat unlock dia ngebuka. Dia baru ngebuka pada saat di starter aja. Dan yang makin bikin cakep adalah di sini kacanya dibikin full sampai sini. Jadi kalau misalkan kalian beli warna kayak gini, kelihatan kan? Ini seolah-olah atapnya tuh kayak floating. Dan tangki BBM letaknya sebelah kiri 45 liter. Dan kalau saya baca-baca masih bisa pakai Pertalite. Jadi kalau dari tampak samping gimana? Udah oke atau belum? Ya, lebarnya 1775, tingginya 1710. Ya, yang beda apa? Ini aslinya belum ada, disclaimer ya, ini belum ada. Tapi kalau misalkan kalian beli Zeta atau Beta, Mas bisa nggak tamain ini? Nanti tektokan sama salesnya. Tapi yang Beta tuh belum ada, Beta sama Zeta belum ada. Baru ada tuh di tipe Alpha. Terus kayak di sini ada aksen chrome yang di Alpha ini belum ada, tapi di sini tetap ada nih. Jadi kalau dari tampak belakang sini memang serupa tapi nggak sama-sama si R3. Hampir ya, depan doang yang beda banget. Ada emblem XL7. Di situ ada emblem hybrid, jadi tetap ini ada baterai hybridnya sekitar 10 ampere. Terus barangkali yang nanya, Mas kalau misalkan baterainya tuh rusak, mobilnya masih bisa nyala nggak? Kalau saya baca-baca masih bisa nyala, karena hybridnya tuh mild, jadi bukan kayak Yaris Cross ataupun Scenic. Kalau kayak mobil Yaris Cross atau Scenic itu pada saat baterainya rusak dia nggak bisa nyala. Kalau ini masih bisa. Reflektornya tuh vertikal. Ini parkir sensornya sudah dicat rapi, dan di sini ada underguard nih, perpaduan warna silver dan dop seperti ini. Dan yang menarik kalau posisi terkunci kayak gini, ini harus diraba nih. Buka kayak gini tuh, kalian harus lihat deh, keempat pintu lainnya tuh masih terkunci. Jadi kayak misalkan kalian yang suka road trip, perjalanan jauh, nongkrong di sini ya, lagi sebat dulu, ngopi-ngopi dulu gitu, nggak perlu khawatir ada orang yang menyelinap keempat pintu lainnya. Ini menurut gue tuh menarik banget ya kan. Dan ini bagasinya tuh baris ketiga bisa dilipat rata kayak gini, ada tempat dongkrak di sini, dan di sini ada power outlet juga. Di sebelah kiri situ tempat penyimpanan tertutup. Jadi misalkan kalian naruh barang-barang berharga kayak misalkan tas ransel segede gini, agak nggak muat sih. Ini agak nggak muat, mungkin tasnya lebih kecil kayak gitu masih bisa. Dan yang menarik ini tuh bisa dibalik gitu loh, kalau misalkan kalian lagi belanja ikan dan segala macam kayak gitu. Tapi kalau ini tasnya kegedean kalau ini guys. Kalau yang lebih kecil-kecil sih masih bisa muat. Nah tuh, jadi kalau saya baca-baca R3 ini ya, ini kan satu platform sama R3. R3 itu salah satu pionir yang bisa bikin baris ketiga rata seperti ini. Dulu sering banget diledekin, ya kan? Sekarang semuanya pada ngikut. Bahkan dulu R3 ataupun SL7 diledekin penggerak roda depan, mobil yang lain-lain ikutan. Saya udah cari-cari tahu apa bedanya, cuma beda di Smart E-Mirror aja nih kayak gini. Jadi saya udah biasa review XL7 Alpha Hybrid, keren ya. Pakai ini kok ada yang kurang gitu loh, tapi optional. Kalian bisa beli sendiri, pasang sendiri gitu loh. Ya itu option aja, karena lebih murah 12 juta wajar dong. Tapi yang paling penting dia sudah bisa Carbit Link. Jadi kalian bisa nonton YouTube dari sini atau lihat Maps dari sini aja tuh. Enak tuh, ya kan? Enak kayak gini. Lain-lainnya hampir sama kayak AC sembur yang cukup lengkap, front defogger juga sudah ada, tempat cup holder juga ada blower AC-nya. Matic-nya PRN D2L, rem tangan masih crack, tapi ada beberapa orang tuh suka ya physical touch gitu loh. Pengen banget tuh crack dibandingin yang pencet-pencet tombol. Ada beberapa orang yang kayak gitu. Ini sudah ada konsol yang bisa dimaju mundurin. Yang penting juga stereo udah kulit. Ini sudah di shape, ya kan? Sudah ada cruise control. Jadi biar nyetir tuh nggak capek. Lain-lain seperti ini tuh hampir sama persis. Lampu sudah auto, engine start sudah ada, manual leveling, idling stop, parking sensor, matiin traction control, semuanya sudah ada. Dan memang sayangnya keduanya juga sama-sama belum dilengkapi dengan auto speed lock sih kayak gitu. Tapi kayak tampilan kayak ini nih udah mengesankan mobil ini cukup lebih elegan. Ada pakai ada 2 safety belt kiri kanan, dan ini joknya perpaduan warnanya hitam, semi kulit dan fabric kayak gini. Jadi kalau kalian suruh milih beda 12 juta, kalian lebih milih SL7 Alpha atau ini yang lebih ekonomis. Kalau mau lebih ekonomis, ada lagi tipe Zeta-nya. Ya, tentunya gue suka banget masuk ke sini tuh lapang banget loh. Ini cukup lapang, bisa di sliding juga. Ya kan, di sini juga ada armrest, nggak ada cup holder, headrest cuma ada 2, Isofix ada, dan ada untuk safety belt kiri kanan juga, dan ada hand grip kiri dan
kanan ada power outlet sebelah sini, ini ada seat back pocket kiri dan kanan. AC-nya tentunya sudah berbaur, Pulau Gadung, Masya Allah, astagfirullahaladzim, panas banget ya kan, tapi ini cukup dingin dan ruang kepala kalian bisa lihat sendiri kira-kira bagaimana. Baris ketiga kalian lihat sendiri cukup nyaman apa enggak, tapi wheelbase-nya 2740 dan ini karena di penggerak roda depan di sini lebih rata lantai. Dan kalau saya kemarin compare sama Rush, ini baris kedua jauh lebih nyaman dibanding Rush buat duduk. Jadi ini duduk baris pertama kedua masih cukup nyaman. Nah, kalau baris tiga kalian simpulin sendiri deh. Kita tes review, sekalian tes suaranya seperti apa. Oke, nggak afdol kalau kita nggak test drive ya guys. Kita test drive dulu sekaligus. Kalian pasti mau dengerin nggak sih suara musiknya tuh kayak gimana? Mic-nya saya taruh sini ya. Oke. Enaknya lagi kalau kalian lagi pengen ngomong, lagi pengen ngevlog kayak ini tinggal di mute aja, atau lagi pengen ngomong sama pasangan sebelah kayak gini bisa. Dan ini lagi di jalan konblok kayak gini, suara itu jalan itu atau suara konbloknya nggak terlalu kedengaran, apalagi kalau pas kita nyalain musik langsung hilang. Jadi lumayan samar kan suara-suara bising dari jalan, ban. Dan ini rasa berkendaraan cukup responsif banget. Jadi injek gas sedikit ini RPM-nya ya ini lagi pas pelan-pelan ya. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat yang video saya udah sampai ke Purwakarta, mungkin linknya nanti saya taruh di atas aja. Gitu. Nah, kalau di jalan-jalan yang rusak kayak gini tuh enak. Yang bikin mobil ini laku, laris tuh kenapa? Karena mobil ini itu tuh bentuknya SUV dan juga kan 3 baris gitu loh. Harganya juga cukup bersaing sama Rush, bahkan lebih murah dibandingin sama Xpander. Ini lawannya tuh Xpander Cross, jadi bukan Xpander yang Ultimate loh. Pas belokan cukup stabil. Nih. Cukup stabil. Pada saat direm, remnya cukup smooth guys. Remnya cukup smooth. Sekali lagi muter. Ya, tuh. Agak ngebut. Berasa memang untuk apa ya, sensasi untuk mobil SUV itu berasa jadi agak stiff gitu, tapi nggak keras-keras banget. Bahkan kalau misalkan dibanding sama Rush ya lebih nyaman ini. Nah, kalau misalkan teman-teman yang pada nggak terima, Mas jangan apa-apa dibandingin sama Rush, memang satu segmen gitu loh. Jadi kalau ini lebih bisa diandelin untuk kayak dalam kota atau kayak misalnya jalan-jalan rusak itu masih bisa diandelin. Cuma kalau Rush itu lebih bisa diandelin lagi jalan rusaknya, penggerak roda belakang juga, tapi kalian nggak bisa dapetin kenyamanan, nyamannya beda gitu loh. Nyamannya beda banget sih teman-teman. Pesan saya cuma satu, kalian wajib banget untuk test drive jadi biar tahu feel rasa berkendaranya. Halo Mas Teguh, gimana nih Mas? Ya, gimana ya? Nyoba-nyoba Jadi nih, ya kan? kesimpulannya mobil ini kan bedanya berarti 12 juta sama Betul. si Alfa kan. Jadi tadi saya bilang nggak perlu beli yang Alfa, beli Beta aja udah cukup. Cukup Bedanya kurang lebih kalau dari luar hampir nggak kelihatan ya. hampir gak kelihatan. Berarti sama bedanya sekali. tuh dari talang air, spoiler, smart mirror. smart mirror, sama ada kayak aksen-aksen chrome kayak gitu aja. Beda Betul 12 juta ya. Lebih irit ya. Kalau mau lebih irit lagi, Zeta. Apapun itu, pesan saya kalau cari mobil harus apa Mas?
Harus sama Rizky dong. Nah, untuk Bapak Ibu yang pengen datang ke showroom, bisa janjian sama Rizky untuk cari unit barunya. Nah, pengen trade-in juga nih, bisa juga Mas sama Rizky. Kalau Nanti- mobil lamanya masih ada cicilan, bisa. Bisa dong, pasti dibantu. Jadi hubungin Rizky aja di 08577 061 0945. Ya, memang mobil ini banyak yang bilang underrated banget, tapi ternyata cukup laris manis. Bahkan ini lagi kejar-kejaran sama Terios sama Ras. Jadi mungkin kalau teman-teman yang sudah pakai XL7 boleh sharing-sharing sudah pakai gimana dan segala macam ya. Terima kasih yang sudah menonton. Next pengen dibuatin video apa? Komen aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.